وحين قربى والوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وأقطار الوجود إلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت خلال المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند أي أمة تأنيسا لجنابها المسؤول ومشاركة لها فيها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram Guru Kiai Haji Abdul Sattar, yang kami muliakan Qari Saudara Muhammad Rifki, yang kami muliakan Guru Perombongan Maulid Masjid Nurul Zakirin, yang kami muliakan Ketua Badan Pengelola Masjid Nurul Zakirin berserta seluruh jajarannya, dan yang kami muliakan para jemaah dan para hadirin dan tokoh-tokoh masyarakat, warga komplek DPR dan sekitarnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berhadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam beserta kita aturkan bersama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah para hadirin yang kami muliakan, sebelum ulun menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, ulun selaku ketua dan mewakili seluruh panitia penyelenggara acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jemaah dan tokoh-tokoh masyarakat yang mana telah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Sattar yang mana telah bersedia memenuhi hajat kami untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami dari panitia mengucapkan terima kasih, beribuan terima kasih kepada donatur khususnya warga komplek DPR dari RT 31 sampai RT 35 yang mana telah ikut berpartisipasi dalam bentuk materi, tenaga ataupun pikiran. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim dokumentasi YouTube Masjid Nurul Zakirin. Jadi para jemaah yang ingin menyaksikan siaran ulangnya dapat menyaksikan di YouTube channel Masjid Nurul Zakirin. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Belum langsung saja membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa beserta penutup. Baiklah para hadirin yang kami muliakan, mari kita buka acara ini dengan membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rifki. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Rifki yang telah menyampaikan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan
setiap kita yang mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang dimuliakan, selanjutnya kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh Bapak Al-Mubarak Kiai Haji Abdul Sattar. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau orang ceramah itu berapa kali salam kita? Nah, berapa kali? 2. Pertama pembukaan, maka 2. Nah, yang terakhir. Berarti berapa kali tadi? Kehabisan lah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi Nurid Dzakirin li tazkirati maulidin nabi imamil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi hadana ila sabilil muhtadin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kirrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man a'dhama maulidi kuntu lahu syafi'an yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu nad'u ila Allah ay yaj'alana min 'ibadihi as-salihin al-muflihin fid dunya wal akhirah. Yang ulun muliakan para guru-guru agama dan juga yang ulun muliakan semua guru-guru yang mengajar dan mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmunya bagi umat semua ataupun khusus umat Nabi Muhammad bagi keselamatan dunia dan akhirat. Juga yang ulun muliakan seluruh pemuka masyarakat, dan juga yang ulun muliakan semua tetuha masyarakat, tetuhi masyarakat. Ya, ada kata tetuhi masyarakat? Ada. Yang biasanya kayak itu biar kalau pamut ya berarti itu bias
ujar ulun dia mah. Pemuda lalaki, pemudi tatuha, tatuhe mah. Ujar ulun di Jepang gitu deh. Ya Allah. Nah, kalau tatuhe berdatang ya lah. Tapi ulun itu awet muda berdatang jadi luar biasa. Ibu-ibu di belakang tuh minta anu-anu nanti ini mau kasih dia juga. Wadang sekengkernya kira-kira. Allah. Dan juga yang ulun muliakan panitia Masjid Nurul Zakirin dan juga panitia pelaksana Maulid Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga seluruh para hadirin wal hadirah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana adalah bahwa kita tidak lepas daripada rahmatnya Allah, tidak lepas kita daripada karunia-Nya Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di mana dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah dan nikmat Allah kemudian ditambah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Nurul Zakirin dalam rangka yaitu adalah niat yang sama menghadiri peringatan Maulid Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah kumpulkan kita dalam Masjid Nurul Zakirin. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan yang diberikan Allah taala kepada kita, sehingga malam ini kita dapat berhadir dan berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nurul Zakirin atas undangan daripada panitia pelaksana. Ya lah, jadi undang bertanya. Undang ngawin berarti. Tapi andai kata ada namanya ngawin, kira-kira panitia ikhlas saja oleh. Ikhlas ya. Pemakanan apa namanya? Makanan. Nah, aja sudah dulu kan. Kira lagi nah. Mana? Ya Allah, ya Rasulullah. Nikmat ngarannya ya. Nikmat. Ini nanti urang sampean bulan Rabiul Awal ini disebut bulan Maulid, ya juga bulan mulut ya. Nah, mulut. Udah di depan mereka tak mulut pintar ya. Mulut. Nah, kok bulan Al-Haq. Bulan Maulid dia juga, bulan mulut. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah lawan kita sehingga kita malam ini berkumpul dengan niat yang sama, yaitu adalah menghadiri peringatan Maulid. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh seorang ulama, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang bernama Sirri Saqati, beliau berkata, ujar Imam Sirri Saqati, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa ujar beliau mengqasad, berniat, ada yang mulai dari rumah, ada mulai dari manapun, berniat menuju satu tempat di mana tempat itu dibaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ujar beliau, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka sungguh ia mengqasad daripada kebun, beberapa kebun surganya Allah Subhanahu.
memang ada kelihatan mampir ke surga, namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan di mana tempat di situ dibaca Maulid Nabi, di situ adalah kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu ya. Ya Allah. Nah ini nanti pohon langsat ada di sini. Nah ada langsatnya. Bukan main, luar biasa. Ya kan? Nah, apa gambut kan sampai sini kan? Gambut sampai sini lah. Baik. Apa berbeda terus ini jadi? Ya apa berbeda kan belajar kan? Ya, ayo biar. Maka ujar Imam Syirri Sa'adi, siapa ujar Syirri yang menghadiri peringatan Maulid Nabi menuju tempat di mana ada dibacakan Maulid Nabi, maka sungguh ia mengqasad bahwa ia berada di dalam satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar beliau, ma qasada mawdi'an, tiada ada ia mengqasad akan satu tempat daripada tempat dibaca Maulid Nabi illa limahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan karena cinta lawan Nabi. Belum bertakon biar cinta lawan Nabi. Buyur lah, buyur. Mau ambil nasi kamu tuh, kira-kira saat kira-kira. Karena kan cinta lawan Nabi. Nah, boleh tanya saya, jika cinta lawan Nabi karena apa? Kau tanya sama Allah, kita kau, jika cinta lawan apa? Cinta, kenapa jadi cinta lawan apa? Nah, baca nafkah. Cinta ada lawan mama. Cinta lawan mama. Kenapa jadi cinta lawan? Oh, karena menyusui sampai Tuhan. Karena menyusui sampai Tuhan. Luar biasa. Nyaka itu biarnya besar. Kalau anak bebinian batas menyusu dua. Kalau anak lelaki batas menyusu sampai nah itu nonton pintarlah. Nah jadi itu biasanya pintarlah jadi lelaki yang berbatas mati pada bebinian. Kenapa? Dia rancak susu ada luar sana. Bujur lah. Gimana mereka? Ini kayak gini. Luar biasa. Allah Akbar. Cinta kalau malah karena itu dari alasan. Nah sekarang pertanyaan, kenapa jadi cinta lawan Nabi? Allah Akbar, luar biasa. Tapi kita sampai hormati, takzimi, artinya perkataan anak-anak luar biasa, arti cinta lawan Nabi. Mungkin mereka alasannya ada tahu. Kalau kita insya Allah alasan tahu, cinta lawan Nabi alasan tahu. Apa alasannya kita cinta lawan Nabi? Karena jasanya Nabi Muhammad lawan kita luar biasa. Apa di antara jasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lawan kita? Banyak jasanya. Dulu tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat-umat Nabi dahulu dengan satu amal dibalas sebagaimana amal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita umat Nabi Muhammad satu amal kadang dibalas paling sedikit dibalas Allah 10, mungkin tidak dibalas Allah Ta'ala 700, wa imma dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan bi ghairi hisab. Artinya kata kawan itu banyaknya balasannya Allah luar biasa ada. Ya kan? Satu kebaikan dibalas Allah berlipat ganda, satu kejahatan ditulis Allah sah. Ya kan? Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad. Memang biar amal, memang amal on pahala itu. Mau hidup kita dalam dunia ini gampang. Mau hidup kita dalam dunia ini biasa. Hidup dalam dunia ini rasa tidak ada harganya. Memang. Kenapa? Karena tempatnya adalah bukan tempat yang dikehendaki oleh Allah. Contoh, kalau orang tenggelam umpamanya kapal di tengah lautan, kira-kira yang paling berharga apa saya? Undangannya apa? Artinya yang diharapkan pertolongan orang yang menolong yang paling berharga apa lagi di sana? Seandainya ditimbai orang duit sambian lah pada ketika talapaknya tengah di tengah lautan, lawan ditimbai orang umpamanya apa namanya itu Palampong tengah, tapi nang tambahnya 1000 kira-kira ambil mana lo? Nah, mana kita? Duit kita tak? Nyawa kan bisa ditukar lawan. Bagus banget, mantap. Ini kesuruh ceramah kan dari Polandia. Ini biasa. Jawab santai ya juga menyusul tadi juga. Allah. Ya, yang paling bahagia situ terkait dia. Nah, seperti itu di dunia memang dalam dunia yang paling berharga adalah emas, intan, berlian dan uang. Itu yang paling berharga dalam dunia. Tapi pada ketika nanti kita berada di alamul barzah, pada ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju padang mahsyar, di sana tidak ada lain yang paling berharga pada ketika itu melainkan pahala yang diberikan Allah. Dengan pahala diganti Allah Ta'ala dengan rahmat, dan dengan rahmat diganti Allah Ta'ala dengan surganya Allah. Ya kan? Dia datang. Memang dalam dunia ini biarkan harga itu. Ya kan? Contoh di Sobarang sana umpamanya pengumuman berbagi beras dan sembako duit 100.000. Di sini berbagi pahala, kira-kira ikan ambil nama tindak 72. Nampu hajaran juga bagi ya tahu. Di sini nama majelis ilmu, sambian di sini nih majelis ilmu. Di sana umpamanya kurang berbagi duit, di sana umpamanya berbagi apa namanya lagi tadi? Sembako segala-gala. Kira-kira sampean yang biasa duduk ke majelis di sini bisa buka ke sana. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya. Kenapa sama? Di sana nampak jelas kelihatan. Nah diambil. Kalau di sini apa nampak kelihatannya? Memang ada janji dari Allah, janji dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang duduk di dalam majelisnya ilmu, ya, orang yang duduk dalam majelisnya ilmu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Orang yang duduk dalam majelisnya ilmu lebih afdal daripada sembahyang 1000. Kalau digawi 1000 rakaat kira-kira uyuh ada? Berapa ada? Ya, uyuh apa? Tapi kalau
Ada orang yang meninggal dunia, ada orang meninggal dunia. Ujar Nabi, siapa yang melayat, siapa yang mendatangi orang yang meninggal dunia, dan kemudian dia datang ke sana, dia baca Yasin, ya. Karena ujar Nabi SAW, ikra'u Yasin limautakum, bacakan olehmu akan surah Yasin bagi orang yang mati daripadamu. Ujar orang Subhanallah, itu hadisnya dhaif, salahnya. Tapi kalau ulama kita mengatakan bahwa itu hadisnya sahih, ya kan? Ya, dhaif sahih itu bedanya itu, ya biar masalah dhaif sahih itu di sini bedanya. Parawinya beda. Kalau hadisnya datang dari Nabi, namun parawinya ya. Kalau parawinya itu orang berlima, satu di antara yang lima ini ada pernah seikut ya berdusta seumur itu sekali, maka hadis riwayatnya itu dhaif. Tapi kita tidak membedakan antara apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, apakah hadis itu dhaif. Apabila dhaif, kita amalkan. Ya, kita amalkan. Karena kita yakin hadis dhaif minni, hadis dhaif itu dari Nabi dari Abdullah. Kalau menghinakan hadis dhaif yang dari Nabi, artinya hakikatnya sama menghinakan apa yang datang dari Rasulullah. Apa hukumnya? Kafir kan? Kafir kan? Kafir kita biar na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Ya. Lalu kemudian baca Yasin, kemudian baca Qul huwallah, la yufrah, zikir, imbah tubulik. Apa ujar Nabi? Allah akan memberikan pahala kepadanya, yaitu adalah seperti gunung Uhud. Kenal ada Umar? Kenal ada Umar tidak? Gunung lah, kenal. Ayo bagaimana? Bisa lihat. Nah, orang Jawa pintar didudukkan dengan ini. Iya kan? Gunung Uhud. Nah, siapa yang pernah berhaji berumrah tahu Gunung Uhud jalan. Nah, itu panjangnya Gunung Uhud itu sampai 7 km panjangnya. Allah, 7 kilo panjangnya. Mengapa menjalani? Mengapa percaya? Nah, itu sampai adalah umpama di sini ada kematian, biarlah sekampungan di sini, umpamanya sekampungan ini datang menghilangi kurang dan mati tadi, diberi Allah Ta'ala pahala seperti gunung Uhud itu ditampaikan Allah di dunia. Kira-kira muatlah kira-kira di sini. Nah, muatlah. Ya, muat ya. Makanya ujar Nabi, dunia bukan tempat balasan orang yang beriman. Dunia bukan tempat balasan orang yang beriman. Karena apa sebab? Dunia ini adalah kecil, halus. Sadar kamu gantinya, jangan. Mau berdiri juga, oh sakit pinggang belum. Tahu lebih nyata. Ini nggak dia apa? Apa yang asal dari? Ya, surga Allah akan membalas akan orang yang paling dari orang yang beriman. Allah membalas orang yang paling daripada orang yang beriman. Di dalam surga diberi oleh Allah Ta'ala akan tanah 7 kali lipat dunia ini. Kenapa? Itu yang paling yang paling uyuk. 7 kali lipat dunia diberi Allah Ta'ala tanah. Di dunia ini sinar itu luar biasa tuh Pak. Aduh ya Allah, itu gampang. Itu yang paling pokok. Kayak yang paling harap deh. Bini, nah dia bini jangan sarik lah. Misalkan dulu. Yang paling pokok diberi Allah Ta'ala jumlah bini itu 12.000. Nah, dia banget. 12.000. Nah,
itu bukan hukumnya. Cara bawa orang tua awam mengatakan apa? Masuk ke dalam surga dengan adanya iman diberi oleh Allah Taala. Anak nyari kadang-kadang beginian, saya beginian. Apa itu mau aja? Tapi bisa mulai gini nah kan apa? Tapi di situ biar kada ada lagi diri kada di situ kada ada lagi buruk. Kenapa sebab karena yang masuk ke dalam surga itu orang yang mempunyai hati yang sudah dibersihkan oleh Allah. Di dalam surga itu ada lagi nafsu amarah. Di dalam surga itu ada lagi nafsu lawamah. Di dalam surga itu ada lagi nafsu mulhimah. Dan ada mulai mutmainnah, kemudian nafsu radiyah, mardiyah, kamaliyah. Itu akan masuk di surga Allah. Makanya Nabi nalikan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Apabila iman ada, baru masukkan ke dalam surga Allah untuk membersihkan nafsu yang kada baik. Jadi dalam surga itu baru sudah ada lagi imannya. Kemudian yang kedua apa? Dalam surga itu kadada yang yuwaswi sudurin nas mina. Iblis itu ada lagi, syaitan itu ada lagi. Jadi yang mawas-wasi ini kadada. Kalau dalam dunia ada menguasai, ada yang menguasai. Akunnya ikut dibantu. Akunnya sampai sudah hati, kawan-kawan berikan akunnya ikan nak itu, mulai lagi ikan menjadi nak itu tahu lagi ikan. Ya Allah. Ya nang laki itu tukang ujing, ada nama kabaratan anu lohai laki kamu mau bibinan iya sare. Macam laki ada ya Pak. Aku nggak mau ujing siapa kan buat jangan ya, Tuhan aja anu jangan. Ya kan. Menurut ayo aja anu jangan dibawa. Bah, alih benar dia. Macam buru benar. Benar dari Allah. Jadi di dalam dunia sampean bukan tempat balasannya Allah Subhanahu. Oleh karena itu, pahala di dalam dunia ini biasa. Karena kita ada melihat sebenarnya pahala itu akan diganti Allah Ta'ala dengan rahmat, dan dengan rahmat diganti Allah Ta'ala pula dengan surga. Itu kita ya kan? Banyak yang kita hidup dalam dunia ini sampai kalau kita mati amal sedikit, siapa yang diharap lagi? Siapa yang kita harap lagi? Anak-anak kita yang kita harap. Ya, nang mahadiyahi lewat kita. Kemudian lagi di antaranya ilmu yang manfaat, nang berkah kita katakan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga sedekah jariyah, wakaf. Yang dipakai orang wakaf kita itu seandainya mau wakaf umpamanya ambal di masjid, ambal itu dipakai orang. Seandainya mau wakafkan artinya akan ambal kalanggar, ambal itu dipakai orang. Mau kada dipakai orang, kada jalan. Makanya kayak kita bawa wakaf sampai paling lihat. Jangan ambil jadi wakaf, ambil banyak hajat. Sekalian banyak sawaran bawa ambil pulang pas sekalian pulang. Iya kan? Dilihat sambil apakah kurangan cakap masjid, apakah kurangan masjid, cakap musalla anak dibangun, apakah kurangan musalla tadi. Umpamanya pasirnya kurang, kan pasirnya. Umpamanya semitnya kurang, tukarkan semitnya. Pakunya habis, tukarkan. Iya kan? Jangan yang sudah ada, dan ada aja kita pakai, kita pulang mana baik, makin mentah kita pakai. Ya kan? Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia ini dia akan merasa bagaimana manfaat faidah daripada hadiah orang yang hidup kepada nama mati. Kita beramal, ada amal kita yang diterima oleh Allah, ada amal kita yang diterima ya. Kita melaksanakan sembahyang. Kalau sembahyang kita bujur, sembahyang kita ikhlas karena Allah, sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala.
Tapi pilihnya pangai umpamanya sembahyang kita ada bujur, Fatihahnya tak salah, rukuk sujudnya tak salah, rakaat itu imaman. Tapi imamnya pulang, kalau banyak kan, kayaknya tak tinggal imamnya tak tahu. Nah, makmum di belakang, duduk dulu lah, nah makmum di belakang. Imam tahiyat awal tak tinggal berdiri imam. Si makmumnya pada berdiri kadang, merasa imam salah, dia bujur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita di subhanallah juga subhanallah. Besar sabutan subhanallahnya. Makanya membaca subhanallah itu ilmunya ada juga. Tahunan subhanallah aja seharusnya tuh berinya pertamanya baca tasbih, nang kedua mana guru imam, ini kada niat mana guru imam aja. Ayo rasa bujur aja, rasa bujur. Kayaknya pulang sembahyang subuh imam kada ketinggalan pulang kunut. Nah ini mau kunut serangan subhanallah, subhanallah menyuruh imam supaya berdiri. Karena tuntuk imam berdiri kan hampir subhanallah. Sebenarnya sampean bila orang telah bilanya orang tadi itu mana guru imam kada berniat baca tasbih serta guru imam begini, maka hukumnya kada sah nang mana gor sembahyangnya. Tapi dengan ilmu kada ada asa bujur aja, ya asa bujur. Kemudian pulang imamnya berdiri sudah, ini masih tahiyat, aturannya pun kada muwarakah. Mengkada mubarakah imam berdiri, umat berdiri. Kecuali berniat di hati, aku pisah dari imam. Ya, mengkada berpisah dari imam, imam berdiri, umat berdiri. Bila nyerah kunut, imam kata kunut, umat jangan kunut. Ada dikata seorang bakunut baca subhanallah, niatnya mana tuh imam aja. Berapa pembatal imam? Berapa pembatal itu? Batal. Maka bangun, kemudian pula imam meninggal kunut, kemudian baca tasbih kada berniat atau niat dua tanpa lagu imam, maka hukumnya batal. Di sini kadang-kadang sampai kita tahu bahwa ini batal. Kita kira sembahyang kita sempurna, zuhur sempurna, asar sempurna, maghrib isya subuh sempurna. Pak kita meninggal dunia dihisab di dalam kubur, dilihat. Di malaikat ini kamar sembahyang subuh. Maka sembahyang kecil, kaget di malaikat, mereka sembahyang. Salahnya banyak masalah. Apa yang diharap? Ada lagi sampean kecuali. Nah, di sinilah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a wa sadaqah hadiyatun lil maut." Ya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dan sedekah orang yang hidup menjadi hadiah bagi orang yang mati. Nah ini dah sampean dikenal amal di kitabnya, ya kan? Dan dihadapi dua, pertama alam barzah, dan kedua alam akhirat. Bila amal sedikit, dosa banyak, tidak ada lain kecuali neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini nak jadi nak kurang dari kubur tepian maharap, makanya ujar Nabi setiap malam Jumat mereka datang ke pintu-pintu rumah. Minat toko, jangan suana, minat toko suana, jangan aku jangan di kantor. Maaf Pak, adakah hadiah yang aku? Adakah ingat taruhan aku? Itu ya. Maka itu juga kita akan percaya karena kita mati tak rasa. Belum mati dari kita itu ada belum lagi ya kan? Belum mati kira-kira jujur. Jadi orang yang mengatakan kada sampai pahala hidup tak mati, kasarnya mengandai-andai yang kayak itu, ya kan? Tidak sampai pahala hidup tak pernah mati, kasarah. Ujar Allah, aku kan marasi buat ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba lawan aku. Bila ia banyak tak sampai pahala hidup kepada mati, aku sampaikan. Bila jadi ada, kayaknya salahnya ada Tuhan. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba lawan aku. Sayyidina Umar berucap,
Ujar Sayyidina Umar berkata, apa ujar Sayyidina? Sadaqatun lil maut inda dabni. Ujar Sayyidina, tabqa sawabuha ila salasati ayyam. Ya. Sadaqah hari nan pertama orang nang hidup kepada nang mati. Nah, sedekah itu kan bukan hanya makan minum, ya kan? Tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, yasin bacaannya sedekah, segalanya nanti hadiahkan karena sedekah. Sedekah orang yang hidup kepada yang mati, ujar Sayyidina Umar, hari yang pertama, maka ia akan merasakan yang mati itu 3 hari. 3 hari. Wasadaqatu fi salasati ayyamin tabqa ila sab'ah. Kemudian ujar Sayyidina Umar, sedekah orang yang hidup kepada yang mati pada hari yang ketiga, maka akan dirasakan oleh orang yang mati sampai kepada 7 hari sendiri. Lalu kemudian ujar Sayyidina Umar berkata, telah mentafsir dari hadis Nabi, ad-du'a wal hadqa, ad-du'a wal sadaqah hadiah lil maut, ujar Nabi. Lalu ujar Sayyidina Umar pun berkata, wasadaqatu fi sab'i ayamin tabqa samabuha ila khamsa wa isyirin. Hadiah orang yang hidup kepada yang mati pada hari yang ke-7, maka akan dirasakan oleh orang yang mati sampai kepada salawih hari. Dari salawih hari kepada sampai kepada 40, dari 40 sampai kepada 100, dari 100 sampai kepada tahun, dari setahun sampai kepada 1000. Ini ujar Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar itu? Sahabat Nabi nang wani mamamai malaikat mungkar nakir dalam riwayatnya. Siapa malaikat kan? Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, waktu Sayyidina Umar meninggal dunia, aku tinggal bagaimana digabungkan Sayyidina Umar. Apa yang diperbuat oleh Sayyidina Umar? Ya kan? Allah bukakan hijab. Ini urusan Allah, ya kan? Orang wali karena karamat. Ya kan? Kalau Nabi ngarannya adalah mukjizat. Kalau orang sembahyang kadang takbir gawiannya maksiat, gawiannya ngarannya harumot. Sayyidina Umar pada ketika wafat, Sayyidina Ali berkata, aku jadi Sayyidina Umar, Ali anak aku Sayyidina Umar ini apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar dan bagaimana Sayyidina Umar menghadapi munkar dan nakir. Allah bukakan hijab, mendengar Sayyidina Ali akan kalamnya perkataan mukalamah Sayyidina Umar lawan malaikat munkar nakir. Datang malaikat munkar nakir itu dia. Ada ketika datang malaikat munkar nakir, kemudian Sayyidina Umar memandang, melihat, lalu berkata dengan Sayyidina Umar, kan tak asal ketika siapa kalian? Ujar. Kada tak aja berjalan. Kalau jantungan habis sama. Lalu malaikat ini berkata, ujar malaikat, kami adalah malaikat munkar nakir. Oh, ini gaji malaikat munkar nakir. Lalu ujar Sayyidina Umar, malaikat munkar nakir, aku peringatkan kalian berdua, jangan engkau datang kepada umat Nabi Muhammad dengan rumah kalian yang berdua ini. Aku Sayyidina Umar, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu gemetar dan takutnya aku melihat akan kalian berdua pada ketika awal aku akan tahu siapa kalian. Menggetar Sayyidina Umar ya. Padahal Sayyidina Umar ini singanya Allah. Siapa aja kenal waninya Sayyidina Umar ini. Dan melihat mukanya malaikat munkar nakir, menggetar juga Sayyidina. Ya. Jangan engkau datang dengan kedua rupa kalian ini. Ya. Apa perkataan daripada malaikat munkar nakir? Inggih pun. Ya, Sayyidina Ali sahabat Nabi namanya sahabat, kira-kira ada nggak kira-kira Sayyidina Ali itu berdusta ya kira-kira ya lah? Ya kan? Kalau mengatakan Sayyidina Ali itu kada jujur, berarti mengatakan Sayyidina Ali kada siddiq.
Bila mengatakan Sayyidina Ali kada Siddiq sama menghina dzurriyyat, saya bilang, ya bakal warga kalau Nabi bilang Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali termasuk sahabat kemudian angkat dua pulang sapu, ya sapu pulang Nabi. Ya kan? Apa benar? Ya kan? Apa ini bilang sana? Terus buat Sayyidina Ali. Sedangkan ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliba. Aku adalah ujar Nabi adalah lautan ilmu. Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Ya kan? Nah, Ali nak mengatakan sampai yang mengatakan bos Umar nak itu. Ya Allah luar biasa. Ya Allah. Jadi berkat Sayyidina Umar. Nah, ya Allah. Tapi kita kan bisa melihat apalagi ini ayat bah bukan akhir dari. Nah, jadi menghendak melihat apa yang ini. Jangan lawas-lawas. Nanti ini apa? Nah, nanti panjang mulai ini. Ya Allah. Dua ayat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita asal dari kebaikannya Rasulullah, kita cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyak kebaikan Nabi. Oleh karena itu, makanya kayak kita nih mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena memandang kebaikan Rasulullah kepada kita. Itu ya. Nabi memperingati Maulid Sidin Sabat Minggu. Ya. Nah, Nabi memperingati Maulid Sidin Sabat Minggu, tapi versinya beda. Kalau Nabi puasa, waktu Nabi ditanya, "Hai Rasulullah, kenapa biar puasa hari Senin?" Ujar Nabi, "Hari Senin adalah di mana hari aku dilahirkan." Ada kakeknya Nabi yang bernama Azar. Ada kakeknya Nabi bernama Azar. Di mana Azar ini waktu Nabi lahir menyembelih kambing dan unta, kemudian dimasak, kemudian diberi makan orang-orang yang ada di Kiawi, orang diberi makannya. Apa kata beliau? Ini adalah karena mensyukuri akan nih cucu pun yang lahirnya di tanah masa kita. Saya Abu Talib kan dia kan di atas daripada itu. Karena senang gembira dengan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kenapa Sidin jadi mengambil Nabi? Karena dalam riwayat sampai Sidin takut ciri ada baina ainaini Rasulullah, di antara dua mata Rasulullah ada ciri, dan ciri itu menunjukkan ini adalah Nabi akhir zaman. Tahu Sidin di situ? Iya, lalu mensyukuri, lalu menyembelih kambing dan unta, lalu diberikan makan kepada orang yang datang, diundangi orang datang, dimakan di saudara, karena mensyukuri senang gembira bahwa Nabi akhir zaman turun dari kalangan Quraisy. Oh, senangnya bukan main. Belum ada lagi Islam. Belum ada lagi Nabi diutus jadi Rasul. Sudah kayak Sidin kayak itu. Coba bayangkan. Sudah Islam ini ada, lalu kemudian kita berkatnya Rasulullah, segala amal ibadah kita dilipat ganda Allah. Dosa kita pulang seapa banyaknya, bila kita taubat lawan Allah minta ampun, diampuni oleh Allah. Hari ini kita berdosa, tak ampun lawan Allah, diampuni oleh Allah. Dosa pulang bertaubat lawan Allah, diampuni oleh Allah. Dosa pulang kemudian bertaubat, diampuni oleh Allah. Terus demikian. Kapan sampai habisnya? Bila sudah karena bertaubat kira lagi ya Tuhan. Siapa berkah? Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad. Nah di sini jadi alasan cinta lawan Nabi itu sampai. Ini kadang-kadang anak kita nang lagi halus belum tahu dinama apa, tahu Yusuf aja. Karena malam menangis, siang menangis. Bila datang 1 tahun, lalu dia mengadakan ulang. Nah, iya lah. Nah, datang tiup nang. Nang disuruh tiup pulang padinian. Jadi ini maniok. Ada lilinnya aja, apa aja? Rabah lilinnya. Kenapa jadi rabah? Karena ini pansus ini pancur. Nah harus kita bawa ini pelit. Paksa apa? Ini nang suruh. Apa jadi ini?
jadi sidin mau lilinnya anu rabah lilinnya ada pajak lagi rabah lawan pajak-pajaknya enggak anginnya ada namanya tuh maka pajak lampunya kemudian yang kedua lilinnya rabah karena gigi sidin pak col bintaranya itu ini bakso kita anak-anak kita yang belum ada mempunyai jasa lawan kita berhimmat mengadakan peringatan maulidnya. Kemudian pulang di antaranya kita kadang-kadang memperingati maulid kita, kadang-kadang lagi diadakan peringatan maulidnya. Pulang kuitan kadang-kadang kita peringati maulidnya. Kenapa jadi Rasulullah mengadakan peringatan maulid Nabi? Kenapa sakit hati? Mengadakan peringatan maulid Nabi kenapa dikatakan macam-macam? Ya Allah, pada jasanya luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita takut dengan Allah siapa? Rasulullah pada. Ya, kita takut masalah syariat dan hakikat siapa punya Rasulullah. Ya, kita kenal akan Allah, kenal akan diri. Siapa yang mengenalkan? Rasulullah. Cakap tidak apa kita ketahui diri apa-apa. Berkatnya Rasulullah. Anak kita yang ada punya jasa, nah harus sampai ini, nah, gak bisa duit juga di dalam kita. Ya leh, kita tidak salah. Kita duit sampai kan? Kita duit lawan siapa? Ada nama mama karena pasal ada pengalat mama ada banyak. Ada orang apa karena pasal ada pemurah ada mama ada mak yang tadi untuk duitnya juga biar tinggal. Ngomong dari saya bu, jadinya mau minta mama makanya beda lain juga ada nama mama ada nama mama ada. Jadi ya kan, cuma siapa tadi kami tadi siapa tadi? Ada mama ada. Orang apa ada? Bukan abah apa aja kan kita malah. Oh, Allah. Kembali ke asal. Jadi kita memperingati Maulid Nabi itu wajar dia wujudan memuji Nabi wajar. Kenapa sebab mulai zaman dahulu sudah sahabat memuji-muji lawan Nabi. Berterbang mulai zaman Nabi hijrah ke Madinah sudah sahabat memuji Nabi dengan terbang wa'ala'al badru alaina ya kan begitu gembira bubuhan Ansar menyambut Nabi. Nah naik ke atas melihat adakah Nabi datang sudah belum. Pada ketika Nabi hadir datang dilihat Nabi dengan Sayyidina Umar berjalan dan di atas punggung batu yang ada lagi berungsur bergugur. Artinya apa yuk? Hendak menghabarkan orang kampung bahwa Nabi datang, disambut nah dengan terbang. Tala'al badru alaina. Ya kan itu. Bolehlah artinya berterbang dalam masjid. Di dalam kitab disebutkan dari hadis Nabi, ujar Nabi apa namanya? A'linun nikah fil masajid fadribul dabu. Ujar Nabi, wantarkanlah oleh pernikahan itu di dalam masjid dan pukullah akan terbang. Nah, pukul akan terbang. Lalu pukullah akan terbang di dalam fihi. Itu berarti fihi di belakangnya itu ada fihi. Artinya bila makna fihi di dalam. Ini yang sebagian ulama mengatakan bahwa berterbang dalam masjid boleh asal jangan bergembusan aja. Bergerumpin. Kenapa dia terbang boleh digunakan karena terbang ini biasa digunakan untuk kebaikan ya. Tapi kalau drumbin belum tentu. Tapi kalau drumbin digunakan maulidan silakan. Tapi kalau biasanya drumbin digunakan untuk ya. Nah itu. Kemudian pulang gitar digunakan untuk puji padamu. Nah itu jadi biasanya. Ya kan jarang gitar digunakan kalau. Tapi kalau gitar digunakan maulid boleh ada. Lainnya ya kan. Tapi jarang menggunakan. Banyak terbang ya kan.
Jadi suatu digunakan untuk kebaikan situ. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Nabi, man a'dhama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa ujar Nabi yang membesarkan maulidku, aku akan memberikan syafaat lawan minyak kaina di hari kiamat. Nah, ada hadis Nabi itu. Nah, itu nangalih benar. Jangan tabatas ilmu, jangan tabatas. Nabi Muhammad itu sampai kapan pun ada mati. Nabi Muhammad itu sampai kapan ada mati. Di mana kita berada di situ Rasulullah SAW ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mana jadi kita pemuridannya Rasulullah ada sekian bulan tahun Ustaz. Ya kan? Sebab diri kita tanpa Rasulullah tidak akan ada. Diri kita tanpa ada kewajiban wujud Allah, niscaya kita tidak akan hidup. Laula ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Ya. Berusaha kumpul bahari dikit. Berusaha kumpul bahari datang orang bilang kayak sidin. Bilang tuh sampai waktu ada alih-alih sidin deh. Beneran aja. Lalu ibu itu pian bina garis sama datang. Tapi di sini langsung banyak mereka tuh kan di sini tuh ada sudah. Banyak pak, langsung banyak ada di situ. Hanya pas ada sini. Buka kayak itu ada sini. Ada apa masih dia? Guru jarang. Ada langsung banyak sudah dia tawa sedih kan. Sebaliknya apa ini? Buka apa sebaliknya? Ada pulang sidin pulang lagi ibadah. Bingung lagi ya. Kalau telepon guru siapa itu? Ya kan? Wajib, apalagi nabi. Jadi kita jangan bingung pian. Di sini maulid, di situ maulid, di sana maulid, di mana-mana maulid. Tapi baik sampeyan ada kawa ka Rasul hadir. Kawa. Habis dan jujur dia. Kawa hadir Rasulullah. Makanya kita disuruh taklim pada ketika bacakan kaum. Hadir Rasulullah sallallahu. Kalau orang berhari sampeyan desa. Kurang bayar itulah baca maulid. Ada sebagian di antara jamaah pun yang dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Lalu pada ketika Tala al-Badru, kenapa Presiden sampai? Lalu ditanya, kenapa? Artinya aku melihat akan Rasulullah hadir pada ketika Tala al-Badru ada. Ya Allah, ya kurang bayar siapa ya? Kurang bayar itu sampian lah. Kurang bayar itu. Ini kayak Imam Ali yang mengarang Maulidul Habsyi. Makanya di kalimat hadal habib ada beberapa tempat hadal habib di dalam palaman Nadhatul Fitr bin Darul Awqafil Muhammadiyah di Uqud di dalam doa sidin tenang pasti ada hadal habib. Arti kalimat hadal itu hanya para Rasulullah hadir pada ketika itu. Orang melihat yang memberikan. Orang melihat ada yang memberikan melihat langsung lawan Nabi, ada yang mana pada ketika guring mimpi lawan apa yang dipandirakan Nabi samunya itu hadis tapi riwayatnya ada itu ya kan benar ada orang namanya Nabi Rasulullah apa yang dipandirakan Nabi itu adalah hadis nah kayak apa namanya lawan Nabi ya Allah ya bahkan untuk 20 kali mungkin aku Nabi ini pulang ya lah ngomong mimpi Nabi itu biar beresi pakaian diberesi hati kadada dendam kadada yang lainnya pokoknya beresi dari Pak udah pakaian putih ulang itu nah ada pakaian yang tapi yang ada betapa setahun ini dari pakaian juga nah itu mimpi Nabi dia jalan deh Allah Akbar ya belum ada pulang antut berdoa pulang wah jadi bini baunya antut dan lain aja ada dia ada bapaknya itu bagus saja artinya kurang nama cium kantut nang berbau itu kuat jantung kuat jantung tapi ini dia jantungan juga Allah Akbar ada orang kan 12 saat ada ya anda tuh bisa lawan ada pulang nah bila pak kuring nah dan Nabi ini sama pulang ada sampah lagi bisa lawar ya kan
Ayo tak, dia nak cuma jangan Nabi Muhammad malaikat kita dikir berat. Untung malaikatnya biar kira nafsu, karena nafsu banyak lebihnya ketianan malaikat mana nih, banyaknya nafsu malaikatnya, malaikat bujur beda apa. Tapi dia dalam kitab kesampaian tentang Nabi, jadi Nabi, lah. Ini binian tanggal. Binian tu apabila kuring lawan laki sunat jangan terawih. Kenapa ya? Kenapa? Bila kuring laki ada sunat jangan. Jangan deh. Ada awal. Dia pesawat santan cawat mamanya tergantung di atas. Sebenarnya pesawat daripada kan mamanya cawat mamanya mana nanti ada jangan jangan sampai acawat ya. Ada orang kan pesawat jangan sampai acawat mudah adalah rahmat dari Allah. Jadi orang memandangkan apakah kita memperingati Maulid Nabi biar jadi enak jadi ambil ujar Nabi tadi man aqdama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ada itu biar riwayatnya karena berkaitan lain panjang pulang waktunya ulun lapah jadi biar atol sulit duduk. Mun tak andal kulit ke apa? Murid namanya tipis juga usah murid jalan. Jadi kira-kira ini aja yang ulun sampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir dapat mengambil intisari bahwa hanya kita memperingati Maulid Nabi dasarnya karena cinta lawan Nabi. Ujar Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa ujar Nabi yang cinta kepada aku beserta aku nanti masuk ke dalam surga. Seandainya kita ada cinta lawan Nabi, mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah tanamkan di hati kita cinta lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nanti ujar Nabi almarhum man ahab seseorang beserta orang Nabi yang cintai. Mudah kita saudara anak hadir nanti Allah Subhanahu Wa Taala sertakan masuk ke dalam surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita semua selamat pada tahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan Allah ridha lawan kita. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi wa ala Nabi al-Fatihah. Walladzina an'amta alaihim minal salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulina Allahumma ij'al jam'ana hadana jam'an mawqura wa tafarruqan هذا تبارك معصوما. اللهم تقبل دعاءنا واشفي مرضانا وطول عمرنا وصحح لساننا ووسع رزقنا واجعلنا ولذريتنا وأهل بيتنا ولمن أحب وأحسن إلينا من النعيم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل قلوبنا يا الله محبة لك ولرسولك ولمن أحب بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Ulun banyak minta ridha, ampun, rahmat luar biasa dari tahan. Apabila ada kesalahan kehilangan dalam penyampaian, ulun sudah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Kiai Haji Abdul Sattar yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan
mengambil hikmah dari tausiah beliau tadi. Demikian acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan